Halo sahabat, kembali lagi di channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya sedang di warung makan sahabat-sahabat. Jadi saya makan itu sering beli, namun saya dalam pemilihan menu itu harus benar-benar terjaga. Jadi untuk sahabat-sahabat yang tadinya sebelum punya asam lambung makannya sembarangan, mungkin setelah terkena asam lambung harus lebih berpilih-pilih ya. Intinya ketika lupa untuk sarapan ya makan siangnya usahakan jangan yang bersantan gitu. Karena sebetulnya saya sendiri saja punya asam lambung sahabat-sahabat, cuma tidak dibarengi dengan cemas. Hanya saja ketika asam lambungnya sedang naik, itu badannya sakitnya luar biasa sahabat, seperti habis dibanting. Oke. Jadi untuk sahabat-sahabat mungkin biasa yang makan di warteg, saya suka makanan di warteg gitu. Itu biasa pemilihan menunya ya paling kering tempe sama telur, hanya itu saja. Terus ketika telat makan diusahakan makannya jangan terlalu banyak sahabat-sahabat, karena ketika terlalu banyak terasa begah. Ya usahakan nasinya setengah gitu, gampang nanti sahabat makan lagi selisih 4 jam. Misal kalau telat makan, tapi diusahakan kedepannya tidak perlu tidak perlu telat makan ya sahabat-sahabat, usahakan makannya teratur. Terus yang kedua, pola pikir sahabat-sahabat. Jadi usahakan sahabat-sahabat setiap hari pola pikirnya dibenahi, dalam artian Mas Arya tapi sangat sulit gitu. Memang pikiran itu ketika kita akan menginstal sesuatu yang positif itu agak sulit karena terbiasa negatif, dan mungkin ada beberapa yang memang dari lingkungan negatif. Tapi ketika dilakukan berulang dan terus menerus, itu akan menjadi kenyataan, akan menjadi positif, akan menjadi realita ya sahabat-sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat, ketika makan secukupnya saja, usahakan jangan sampai kenyang gitu. Seperti kata Rasulullah, makan secukupnya saja, tidak berlebihan, gampang nanti makan lagi. Nah terus yang kedua, pikiran seperti yang tadi Mas Arya katakan, dijaga sahabat-sahabat, karena pikiran sangat berpengaruh besar terhadap asam lambung gitu. Pikiran seperti stres, tekanan, dan masalah itu sangat berpengaruh sekali ke asam lambung. Jadi untuk sahabat-sahabat, usahakan ketika memiliki masalah diselesaikan gitu. Diselesaikan, jika bisa diselesaikan, jika tidak ya dihindari. Ketika memiliki unek-unek terhadap orang-orang di sekitar, katakan saja sejujurnya gitu. Yang terpenting Anda puas dengan mengatakan unek-unek itu, jangan dipendam terus, karena itu pun akan membuat asam lambung sering naik sahabat-sahabat. Contoh orang yang sering mendam itu badannya sudah fit sahabat-sahabat, tapi asam lambungnya masih sering naik dan anxiety-nya, cemasnya masih sering nyolek-nyolek. Itu pertanda bahwa kita masih ada sesuatu yang belum diselesaikan, yaitu emosi yang belum dirilis, atau istilah kita mudahnya ya unek-unek sahabat. Nah, jadi baiknya mulai sekarang pola pikir kita jaga dengan baik dengan mendengarkan afirmasi atau audioterapi, dan makannya juga usahakan jangan sampai kenyang. Dan untuk sahabat-sahabat, tidak perlu terlalu mantang ya sahabat-sahabat, tidak perlu terlalu mantang, tapi sahabat pasti tahu apa yang ketika dimakan membuat asam lambung naik, apa yang tidak. Jadi lambung orang itu berbeda, jangan disamakan. Mungkin sahabat cocok makan santan misal, tapi si A tidak cocok. Nah, jadi perihal makanan kurang bagus ketika disaringkan ke sesama penderita, karena setiap lambung itu berbeda sahabat-sahabat. Pemicu juga beda, trauma juga beda, post traumanya juga sangat berbeda sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, ketika ingin menyamakan ya tidak semuanya sama, tapi hampir mirip. Tapi yang jelas sama adalah takut mati, itu pasti jelas sama semuanya. Oke sahabat-sahabat, mungkin sekian dari saya. Pokoknya untuk sahabat-sahabat sukses terus dan pasti sembuh. Pasti sembuh, suatu hari pasti sembuh ketika sahabat-sahabat sudah menemukan penyembuhan yang tepat lah, baik pikirannya, terus obat yang diminumnya, itu semua
semua sembuh. Jadi harus optimis sembuh. Saya sehat, saya sembuh, saya mampu melewati ini semua. Karena ketika sahabat-sahabat terus ketakutan tidak sembuh, takut gila, takut penyakit parah, itu juga terkadang anxiety-nya masih nyolek-nyolek terus ketika memiliki ketakutan. Itu baiknya sekarang beranikan diri dan salam bangkit untuk sahabat semua. Pokoknya sukses terus, saya Arya Surya. Salam bangkit dan selalu tersenyum, selalu ramah terhadap setiap orang, mencintai diri sendiri, dan rezeki kita akan meningkat. Saya Arya Surya, salam bangkit.